teman-teman mau ini. Kan kita bakal ngebahas tips tentang interview gitu ya. Dan apa sih gitu ya yang teman-teman harapkan dari sini. Atau kalaupun misalnya teman-teman udah ada yang pernah gitu ya ikut interview di tengah pandemi ini, ada kesulitan gitu, nanti tolong di-share. Jadi aku sambil baca chatnya, aku sambil lihat-lihat juga nih gitu ya, siapakah teman-teman. Sip. Menarik nih, udah ada yang bilang soft skill menghadapi user. Nice. Udah sering interview selalu gagal soalnya, Kak. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Share screen nih, teman. Wah, ada menarik nih. Yang bilang pertanyaan tidak terduga dari HRD. Banyak tahu pertanyaan yang tidak terduga. Nah, gimana nih caranya supaya teman-teman siap nih gitu ya. So, hari ini aku ingin berbagi. Makanya hari ini aku siang ini buka dengan sangat semangat karena aku pengen ngajak teman-teman gitu buat tetap semangat. Meskipun kita pandemi gitu ya, apapun yang terjadi di luar sana kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah gitu ya. Aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar fokus sama diri sendiri. Apa yang bisa kita perbaikin? Jangan gitu ya. Kayak tadi ada pertanyaan nggak terduga dari HRD. Apakah gitu ya? Kita harus menyiapkan semuanya dulu atau sebenarnya kita harus paham dulu dan ngerti dulu sebenarnya interview itu ngapain sih? Sehingga kamu nantinya bakal ya. Nah, izinkan aku memperkenalkan diri. Jadi hari ini aku berkolaborasi bersama dengan Cormo Jobs dan juga MyEduSolve. Aku adalah Coach Anes, panggilnya Anes aja. Jadi hari ini aku berbagi cerita dan berbagi pengalaman sama teman-teman. Karena kebetulan aku punya pengalaman kurang lebih 5 tahun, atau kalau di total-total itu sampai dengan lebih dari 10.000 jam dalam merekrut seleksi dan CV, mewawancarai ribuan kandidat juga. Sehingga aku tahu gitu ya, mana sih sebenarnya kandidat yang outstanding atau kandidat yang lebih baik dibandingkan. So pahami di sini aku bukan membandingkan kalian, tetapi aku sharing dari pengalaman aku dalam melihat beberapa kandidat. Sehingga dengan cerita aku, harapannya teman-teman nanti bisa lebih tahu atau lebih mau jadi kandidat yang mana. Yakin, pede sama apa yang pengen diomongin. Mohon maaf, ada yang bocor nih, boleh di-mute. Terima kasih. Oke, so ceritanya selesai aku bekerja sebagai seorang rekruter, aku lanjutkan karir sebagai seorang talent development coach, di mana aku akan membantu gitu ya teman-teman yang pengen mengembangkan karir dan dirinya dia sendiri. Karena tetap aja teman-teman mau kita karirnya bagus, tapi kalau kita nggak confident, nggak tahu kita punyanya apa gitu ya, pasti bakal susah tuh gitu. Makanya tadi aku sempat lihat nih, ada yang misalnya masih gugup, nanti aku kasih tahu gimana caranya supaya teman-teman nggak jadi gugup. Yang bisa kita lakukan kembali lagi adalah fokus ke diri kita sendiri. Jadi harapannya hari ini dengan cerita aku dan kenapa sih aku harus membagikan perspektif rekruter ini, aku tahu ada di dalam disclaimer. Perspektif ini adalah belum tentu dipakai sama semua orang rekruter. Tetapi paling nggak kamu akan lebih paham. Oh, rekruter tuh jalan pikirnya seperti itu ya. Kamu dengan rekruter lainnya, kita bisa coba mulai mengenali. Karena balik lagi teman-teman, kalau kita ngomongin interview, namanya juga wawancara gitu ya, kita akan menghadapi manusia lain. Kamu mau melabeli diri kamu introvert pun, tahu sama apakah kamu bisa ngomong sama orang apa enggak. Intinya adalah kita harus bisa belajar komunikasi. Dan itu yang aku pahamin. Meskipun aku sebagai seorang rekruter, intinya komunikasi, dan aku terus berusaha untuk mengembangkan komunikasiku. Misalnya sekarang aku bisa jadi speaker. Sama halnya dengan teman-teman. Jadi hari ini gitu ya, aku pengen teman-teman shift your mindset. Untuk komunikasi. Jadi tolong kita sama-sama, kalau tadi ada yang bilang mau praktek soft skill-nya nih dalam menghadapi user gitu ya. Soft skill yang paling penting adalah komunikasi. So, ketika kamu paham
kamu berkomunikasi dengan siapa, kamu mau ngomongin apa, dan bagaimana cara kamu harus ngomongin itu gitu ya, bagaimana cara kamu bisa present itu ke orang lain, itu yang lebih penting. Sehingga akhirnya kamu juga lebih siap. So, aku mau cerita dikit nih tentang pengalamanku dalam merekrut massal. Jadi, aku pernah punya pengalaman 5 tahun kerja sebagai seorang rekruter, dan alhamdulillah waktu itu aku terakhir sempat menduduki jabatan sebagai seorang manajer di Starbucks Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu gitu ya, Starbucks itu kan dia coffee shop, jadi dia banyak cabangnya. Singkat cerita, kalau misalnya di coffee shop itu kita kalau misalnya mau merekrut pasti datang gitu ya ke toko-tokonya, karena areanya beda-beda, ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor gitu ya, ada yang di Bandung, ada yang di luar kota. Jadi kita tuh keluar kota biasanya, atau datang ke toko-tokonya, ke tempat-tempat kita bakal membuka toko untuk merekrut. Nah, singkat cerita, aku waktu itu pernah punya pengalaman untuk merekrut kandidat di Bogor, di mana kita jarang tuh ke Bogor, ya 2 bulan sekali lah. Berarti kandidatnya gitu kan udah nunggu-nunggu nih. Gitu. Karena kandidatnya udah nunggu-nunggu, pasti kandidatnya lama. Ya, kandidatnya banyak gitu kan, bukan lama, kandidatnya banyak. Seberapa banyak, kamu bisa lihat foto yang di sebelah kanan ini. Foto yang ada di depan kamu itu adalah sebanyak-banyaknya orang yang mau mengantri untuk interview sama aku doang, sendirian. Pas aku datang, sampai satpamnya itu bilang gini, Mbak, cepet terus, mobilnya, taksinya tuh disuruh terus gitu. Kenapa gitu kan? Iya nih, saya lagi sibuk ngatur-ngatur, kata gitu. Ini Starbucks sih bikin penuh aja gitu. Mana sih HRD-nya nggak datang-datang? Dan kebetulan waktu itu adalah aku. Saya bilang, saya Pak, HRD-nya. Mbak, diatur dong. Gimana sih gini. Aku kena omel gitu kan. Oh yaudah, akhirnya aku bilang, ya udah Pak, sebentar ya. Oke, kita duduk dulu. Coba, aku pengen tahu dulu. Iya sih, banyak banget sih. Aku pikir juga kalau di luar, ramai banget lagi ada apa nih gitu kan. Aku lihat dong kertas absennya. Ternyata waktu itu ada kurang lebih 300 kandidat. 350 kandidat yang mengantri mau interview sama aku. Sedangkan aku waktu itu cuma punya waktu paling 6 jam, paling lama 4-6 jam untuk menginterview kandidat. Udah otomatis nggak akan bisa sendiri, akhirnya aku sampai telepon bala bantuan. Guys, ada yang kosong nggak? Coba nih bantu gue nih, gue banyak nih, 350 orang nih gitu ya. Sampai akhirnya ada rekruter lain yang nyusulin aku untuk ngebantuin aku interview. Setelah akhirnya mau nggak mau gitu ya, harus ada yang diseleksi, ya udah akhirnya bagi teman-teman yang nggak punya persyaratan yang nggak lengkap gitu, akhirnya mau nggak mau, mohon maaf harus aku minta pulang. Karena itu tadi gitu, bahwa aku nggak punya waktu untuk semua orang. Akhirnya tersisa 300 orang, kita bagi 2, saat aku menginterview kurang lebih 150 orang. Jadi, saat bayangin 150 orang, harus aku interview dalam waktu 4 jam sampai 6 jam. Maksimal nih teman-teman, aku bisa menginterview satu kandidat, itu cuma 3 menit. Segitu cepatnya, dan segitu terlatihnya seorang rekruter untuk melihat dalam 3 menit aja, bahkan dari 3 menit ini pun dalam 1 menit kita bisa lihat, ini kandidat sebenarnya cocok nggak sih sama apa yang kita butuhin atau enggak. Dengan kalian bawa kualifikasinya, kalian bawa dokumen-dokumennya, dari cara kalian masuk, cara kalian duduk, cara kalian menatap mata seorang rekruter gitu ya. So, my point will be, 1, yuk sama-sama pahami bahwa kita bersaing loh dengan orang lain. Tetapi jangan takut. Mindset-nya dirubah. Jangan karena kita bersaing dengan orang lain terus kita takut. Tetapi, karena kita sadar kita bersaing dengan orang lain, masa sih kita mau pakai usaha yang sama dengan orang lain juga? Benar gak? Kalian di sini ada kurang lebih berapa? 90 orang. Dikurangin admin dan kurangin aku, anggap aja ada 85 orang. Anggaplah kalian ada yang sama-sama mau melamar sebagai social media officer, atau ada yang mau sama-sama melamar sebagai admin. Pasti kita tuh pasti nggak pernah sendiri kasarannya ya. Kita pasti akan bersaing dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita terus mental victim dan merasa kalau ya yang lain kan begini, ya kan dia begini, kan dia begini. Mau sampai kapan kita ngebandingin terus sama diri kita sama orang lain? Itu makanya kenapa aku hari ini mau sharing ke teman-teman bahwa yuk kita fokus sama diri sendiri.
Satu, kalau kita tahu kita bersaing dengan banyak orang, lakukan hal-hal lain dan hal-hal lebih dibandingin orang lain. Sehingga kamu terlihat lebih effortnya. Dan kamu terlihat bahwa kamu memiliki usaha yang lebih, dan akhirnya apa? In the end, kalau tadi ada yang nanya bagaimana bisa lebih confident gitu ya, ya karena kamu tahu, kamu udah ngelakuin hal yang lebih dibandingin sama orang lain. Akhirnya kamu lebih confident. Jadi rasa percaya diri itu biasanya akan muncul ketika kamu yakin dengan apa yang kamu miliki. Ketika kamu yakin bahwa kamu melakukan hal yang lebih dibandingin sama orang lain misalnya. Gitu. Jadi rasa percaya diri akan menjadi efek samping ketika kita udah ngelakuin usaha. Nah, ayo kita fokus sama usaha apa yang memang bisa kita lakukan. Yang kedua, pahami bahwa rekruter tuh cuma punya waktu sedikit. So, latihlah gimana caranya dalam 1 menit pertama gitu. Mulai dari duduk, mulai dari senyum, mulai dari eye contact, mulai dari gimana cara kita memperkenalkan diri. Bagaimana aku hari ini merepresentasikan energi aku ke teman-teman gitu kan. Meskipun di rumah aja, aku tahu kalau misalnya aku ngomongnya kayak gini juga kalian males-malesan. Tapi kalau aku semangat, kalau aku di sini cerita sama teman-teman gitu kan, mungkin kalian akan tertarik dengan apa yang akan aku ceritakan. Sama halnya dengan kalian mau interview. Gimana kalian nanti memperkenalkan diri, menggunakan pakaian gitu kan, even background dan lain-lain, itu juga harus meyakinkan. At least kalau kalian siap, kalian akan ngerasa lebih percaya diri. Tapi kalau kalian merasa nggak maksimal, ala kadarnya aja, tentu kalian merasa akan gitu-gitu aja. So, dari sini kita coba pahamin ya bahwa dalam sebuah proses rekrutmen, kita punya namanya kompetisi. Dan ini kompetisinya real. Menurut salah satu aplikasi apply jobs di luar negeri itu namanya ada Glassdoor gitu ya, dia buat benchmark juga gitu, ada survei-surveinya juga. Jadi memang di sini dia menyebutkan, ada riset yang mengatakan bahwa proses rekrutmen, ini adalah proses rekrutmen gitu ya. Yang ada di sini itu adalah apa yang dilakukan oleh seorang rekruter. Nah, di sini adalah bagian dimana teman-teman harus paham seberapa kompetisinya itu bakal ketat. Jadi ketika seorang HRD itu posting lowongan kerja gitu ya, apa yang dilakukan semua seorang HRD itu adalah sourcing. Gitu. Jadi kalau misalnya lowongan kerja, HRD itu sourcing. Sourcing itu namanya cari kandidat. Gimana caranya? Kita posting, habis itu kita dapat lamarannya, ataupun kita bisa nelponin satu-satu gitu kan. Nah, di habis lowongan kerja ini kita dapat CV ataupun dokumen. Rata-rata satu lowongan kerja itu bisa dapat setidaknya 250 resume atau 250 CV gitu ya. Nah, kebayang nggak nih teman-teman? Artinya aku versus 249 resume lainnya gitu kan. Untuk akhirnya apa? Nantinya bisa sampai direkrut. Jadi kenyataannya memang prosesnya panjang. Mulai dari CV dan dokumen, mulai dari wawancara dan tes, sampai akhirnya nanti bisa direkrut gitu ya. Nah, begitu juga dengan seleksinya, pasti semakin ketat. Pertanyaannya adalah kalau kita udah tahu prosesnya bakal panjang dan kompetisinya ketat, kalian mau tinggal diam? Atau kalian mau berusaha lebih? Karena mau nggak mau kita harus bersaing dengan 249 orang lainnya. Kalau apalagi kayak waktu aku di Starbucks, itu karena perusahaannya udah cukup ternama, itu yang apply bisa 1.000-an orang. Meskipun aku nyari cuma 1 kandidat. Atau bisa sampai 1.500. Atau bayangin kalau misalnya kayak, mungkin teman-teman tahu FMCG gitu ya, fast moving consumer goods, itu pasti lebih banyak lagi, puluhan ribu orang yang melamar. So, gimana kita akhirnya bisa lebih baik? Satu, fokus sama diri sendiri. Bukan persetan sih kasarannya gitu ya, tapi lebih ke arah ayo dong gitu. Maksudnya kayak kita harus tahu 249 orang lain itu kira-kira mereka ngapain aja. Apa sih yang selama ini standar dilakuin sama orang lain? Selalu tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan lebih? Apa yang bisa aku lakukan lebih? Apa yang bisa aku lakukan lebih? Sehingga apa? Teman-teman, kamu bisa lebih melakukan lebih tadi gitu ya, dan kamu akhirnya bisa lebih percaya diri untuk lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Kak, gue udah beberapa kali ikut wawancara gagal terus. Hey, you guys jangan jadi mental victim ya.
pastilah kita ada gagal. Even aku pun ya, itu sering kok gagal interview, FYI aja. Meskipun aku udah jadi, ibarat kata udah jadi tempat di mana gitu, aku udah jadi level manager misalnya, aku udah dapet perusahaan multinasional nih. Tetap aja aku kalau interview, bisa jadi tetap gagal. Kenapa? Karena kita mungkin nggak paham. Kita ngomong sama siapa, apa yang dicari sama mereka, sehingga akhirnya kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dibutuhin sama mereka. Jadi ya kesannya kita standar-standar aja. Nah, di hari ini aku pengen ngajakin teman-teman, yuk sama-sama pahamin gitu ya, bahwa kita mau sourcing atau kita mau cari kandidat. Kita mau interview, ke seorang rekruter dia akan menginterview, akan mewawancara, dan akhirnya dia akan menseleksi. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa fokus sama diri sendiri untuk bisa gitu ya, fokus sama diri sendiri untuk ya mengusahakan hal yang lebih. Sorry, aku agak kedistrak. Katanya suaraku putus-putus. Apakah betul? Kalau iya, maka aku nanti akan matikan video. Nanti boleh ya teman-teman sekalian share aja. Nah, yuk gitu ya, kita sama-sama fokus. Oke, thank you. Sorry yang mungkin putus-putus, boleh ganti koneksinya atau cari sinyal yang lebih baik ya. Oke, nah yuk kita lanjut sekarang ke persiapan. Karena tadi aku udah bantuin teman-teman gitu ya, ayo kita fokus sama diri sendiri. Jangan fokus sama orang lain. Gak usah lihat-lihat lah itu siapa orang udah sampai mana. Aduh, bikin insecure aja gitu kan. Maka fokuslah sama diri sendiri. Kenali dirimu, dan kenali yang mau kamu lamar lebih baik. Gampangnya gini deh. Kalau kamu, ibarat kata ya, pacaran. Udah deh, kalau kita ngomongin kerjaan mungkin bikin insecure. Kita ngomongin kalau kita mau pacaran. Lu kalau nyari pacar, nyeleksi nggak? Dipilih-pilih dong, mana yang terbaik, ya kan? Katanya sih ada yang nyarinya tampangnya, ada sih yang nyarinya dompetnya, ada sih yang nyarinya apalah macam-macam ya. Nah, intinya apa? Setiap orang kan punya kriterianya masing-masing, berbeda. Tentu mereka mencari pasangan yang berbeda-beda juga kan. Makanya ada satu orang cocok sama orang lain, tapi dia belum tentu cocok sama kita. Sama halnya loh teman-teman sebenarnya dengan pekerjaan. Pahamilah bahwa seorang rekruter itu mencari kandidat yang paling cocok. Bukan kandidat yang hanya sekedar bagus aja, tapi dia bisa mencocokkan dirinya dia dengan posisi apa yang dia lamar, perusahaannya, dan budayanya. Dari sini aja teman-teman gitu ya, kalau misalnya kamu mau melamar kerja, kamu sebaiknya mencari tahu dulu, bener nggak sih kamu cocok sama dia? Sebelum kamu akhirnya ngajak dia pacaran. Ya kan? Ibarat kata kamu kalau masuk ke sebuah perusahaan, itu kan kamu namanya juga tanda tangan kontrak kerja gitu ya. Kamu udah kayak in a relationship gitu loh sama si perusahaan ini. Nah, sama halnya. Kalau kamu mau pacaran, kamu kan pasti milih-milih dulu dong. Oke, dia kerjaannya beres nggak nih gitu. Dia gimana nih sama orang tua nih, sikapnya nih. Dia kalau marah-marah gimana nih? Tukang pukul-pukul meja apa enggak nih? Misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan yang harus kita seleksi dulu gitu. Bener nggak sih dia begini? Bener nggak sih dia begini? Nah, itu tujuannya teman-teman seorang rekruter tuh ada beberapa tahap seleksi. Nah, nanti di interview itu dia biasanya akan yang udah menjelang terakhir-terakhir. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, sebelum kita dipanggil interview, pahamilah bahwa kita harus bisa menjual diri mulai dari kita bikin CV. Mulai dari ketika kita melamar kerja. Jadi ketika kamu nanti mau melamar kerja ya teman-teman, kamu cari tahu sedalam-dalamnya. Kalau kamu mau kenal cowok atau mau kenal cewek, kamu kepoin Instagramnya, kamu kepoin TikToknya, kamu kepoin seluruh sosial medianya dia. Bener gak? Masa kerjaan enggak sih? Apalagi kamu mau kerja sama dia lama. Kamu pengen dapat duit dari dia. Kamu pengen kerjaan yang gak stres. Kamu pengen kerjaan yang nyaman. Kamu pengen kerjaan yang bisa emang sesuai dengan passion kamu. Ya pertanyaannya kamu udah cari tahu belum? Apakah bener gak sih posisi ini tuh sesuai aku mau apa enggak? Apakah perusahaan ini tuh perusahaan yang memang sesuai nggak sih dengan yang aku pengenin atau enggak? Kak, aduh, gue kan salah jurusan, terus gue harus gimana dong? Ya, lu maunya apa? Kalau lo tau maunya apa, tinggal cari tahu aja caranya gimana ke sana.
Mau sampai kapan gitu kan? Oke, kita salah jurusan. Emang kita bisa memutar waktu? Enggak kan? Apakah kita mau menyesali itu terus umur hidup? Enggak juga kan? So what are we gonna do? Fokus dalam momen ini, gimana kita bisa memperbaiki ke depannya. Supaya kita bisa at least punya pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Nah, jadi di sini, ketika kamu misalnya mau pahamilah bahwa dalam sebuah proses rekrutmen, bukan cuma interview aja, seorang rekruter tuh nyari kandidat yang paling cocok sama posisinya. Misalnya gini, aku nyari seorang sales. Ada 2 kandidat. Yang pertama, kandidatnya bilang gini, iya Kak, aku orangnya introvert, jadi aku sebenarnya suka gagu sih kalau ketemu sama orang lain gitu. Tapi aku mau coba kok Mbak buat jadi sales yang baik. Sama misalnya ada satu lagi, kandidat yang kedua dia bilangnya gini, iya Mbak, saya tahu sebenarnya saya introvert. Tapi saya udah paham sih bahwa introvert itu bukan artinya menghalangi saya untuk ketemu sama orang lain. Tapi saya paham bahwa artinya kalau saya capek ketemu sama orang lain, saya harus istirahat untuk ngumpulin energi supaya saya bisa semangat lagi nih ketemu sama orang lain. Kebetulan saya juga udah punya pengalaman nih Mbak. Waktu di organisasi, saya bagian orang cari dana. Jadi saya datang ke perusahaan-perusahaan, terus kemudian saya kasih proposal tentang acara saya. Mungkin itu sih Mbak pengalaman yang paling dekat dengan saya untuk menjadi seorang sales. Kalau kamu jadi rekruternya, kamu lebih suka kandidat yang pertama atau kedua? Tolong jawab di chat. Sorry aku sambil minum ya, agak keselak. Oke. Teman-teman sekarang udah mulai paham ya bedanya apa? Gitu. Jadi kalau yang pertama, ya dia nyari-nyari alasan aja terus gitu. Ya gue introvert Kak, gue nggak bisa Kak gitu. Tapi yang kedua, dia udah tahu kalau dia introvert, tapi kemudian dia cari, bener nih Mas Zulfikar Ali nih, cari solusi. Just because I'm an introvert gitu kan, artinya aku harus paham bahwa kapan aku harus istirahat, kapan aku harus kerja, aku punya kebutuhan apa gitu ya. Nah, ini baru ngomongin posisi ya, belum kita ngomongin perusahaan. Misalnya, ada perusahaan gitu kan, misalnya kayak tadi gitu, perusahaan yang memang bergerak di bidang digital. Ada juga perusahaan yang memang masih bergerak di konvensional gitu. Bagusan yang mana? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tapi itu cocok-cocokan di bidangnya. Misalnya kalau misalnya gitu ya, kayak Microsoft dan juga Kormo Jobs. Misalnya dia, Microsoft, misalnya dia di bagian education teknologi. Terus kemudian sama satu lagi, kamu mau masuk ke bidang perusahaan shipping atau logistik gitu ya. Dia kirim-kirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, impor ekspor gitu ya. Sekarang caranya cocok ini adalah kamu kalau udah tahu ada 2 perusahaan kayak gitu ya, dia punya latar belakang yang beda. Kamu tanya ke diri kamu sendiri, aku tuh lebih tertarik di edukasi apa aku lebih tertarik di logistik ya? Ini pasti jawabannya bisa beda-beda. Coba teman-teman mulai chat deh. Ada nggak yang tertarik? Mana yang lebih tertarik di edukasi dan mana yang tertarik di logistik? Sehingga teman-teman nanti di sini bisa paham bahwa pada dasarnya semua orang tuh punya interestnya masing-masing. Semua orang nggak harus sama gitu. Nggak harus sama bahwa ya kalau memang dia cocoknya di logistik, ya bagus dia di logistik. Kalau dia cocoknya di edukasi, bagus di edukasi. Justru akhirnya apa? Kita nggak bersaing gitu kan. Jadi yang ke logistik aja, edukasi aja gitu kan. Nah, itu caranya nih teman-teman. Ya terima kasih yang udah mulai menjawab. Jadi kamu mulai tanyain ke diri kamu sendiri. Ketika kamu cari tahu bukan hanya posisinya, kamu cari tahu perusahaannya. Perusahaan ini bidang apa sih gitu. Oh, Microsoft tadi bilangnya education teknologi. Oh, dia edtech. Emang bedanya edtech sama universitas biasa apa sih? Ya kan? Pasti ada bedanya lah. Kamu, ya kan? Itu hanya sekedar bidangnya yang satu pakai teknologi, yang satu masih offline. Yang mana yang lebih bagus? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Mereka punya bidangnya masing-masing. So, itu adalah salah satu cara untuk kalian nyocok-nyocokin nih sama perusahaan. Nah, terakhir adalah ngomongin soal budaya. Wih, apalagi kan zaman-zaman sekarang gitu. Startup gitu kan, nonton drakor kayaknya seru banget tuh startup. Kita nanti pakai di tempat-tempat
office lucu gitu ya. Gue kasih tahu ya guys, teman-teman gue yang kerja di startup, kerjanya pasti rata-rata hampir lebih dari 8 jam sehari. Kenyataannya guys, belum tentu dibayar lembur, karena apalagi posisinya udah tinggi. Yang lembur itu biasanya kalau yang masih posisi staff gitu ya. Pasti nanti weekend dikontak-kontak sama bosnya. Pertanyaannya, kalian siap nggak dengan budaya kerja yang seperti itu? Atau kalau kalian memang tipenya, oke, gue sukanya jam 8 sampai jam 4, ya udah, kamu cocok masuk mungkin ke perusahaan BUMN atau PNS. Jadi ASN gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu memang, aduh Kak, justru gue susah bangun pagi, gue lebih senang kerja sampai malam gitu. Ya nggak apa-apa, tapi aku sebagai coach harus bilang, kamu juga harus punya life balance ya. Jangan kerja-kerja mulu lah. Hidup tuh lebih dari sekedar kerja kok ya. Oke, jadi sama kayak budaya gitu ya. Dia komunikasinya gimana? Dia jam kerjanya gimana? Dia tuh apakah gitu ya tipe yang kayak sekarang nih WFH gini gitu. Ada yang bilang WFH enak, tapi ada yang bilang WFH tuh gue kerja beneran lebih dari 24 jam, karena kalau misalnya gue sebelumnya gitu ya, nggak apa-apa ya gue pakai gue lo biar kalian nyaman. Kalau misalnya dulu gitu ya, Nesia, gue kalau misalnya kerja, gue masih nyetir dulu, gue bisa makan siang keluar gitu. Jadi gue kerja nggak bener-bener 24 jam. Sekarang kalau di rumah, setiap bos gue nelpon, gue tuh selalu harus ngangkat. Nah, itu harus kamu cocok-cocokin juga. Komunikasinya gimana, dan lain-lain. Oke, memang kita belum masuk sana. Jadi apapun yang kita riset, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ibarat kata kita gambling. Janganlah kalau gambling, kesannya kayak judi, jangan ya. Ibarat kita kayak kita mengantisipasi. Nah, itu kata-kata yang lebih bagus. Kita mengantisipasi resiko bahwa kalau kita mau masuk ke perusahaan itu, benar nggak sih kita suka apa enggak. Jadinya, paling enggak gitu. Kalian nggak ada rasa penyesalan nantinya. Karena aku sering banget tuh denger, aduh Kak, gue nyesel banget, lama banget gue buang-buang waktu nih gue di sini gitu. Ya kan kalian yang milih ya waktu itu masuk situ ya. Kenapa kalian kemudian sekarang mengeluh gitu? Ya sudah, tak apalah. Kita ambil tanggung jawab dan rasa responsibility ini untuk apa yang kita bisa pelajarin dan bagaimana kita bisa move on. Jadinya kalau teman-teman nanti gitu ya mau melamar ke sebuah pekerjaan, kamu mau interview gitu ya, sebelum kamu interview, bahkan sebelum kamu melamar kerja, bahkan sebelum kamu submit CV ke mereka, kamu harus tahu dulu kenapa kamu mau melamar ke posisi itu, ke perusahaan itu, dan juga budayanya seperti apa. Semakin kamu riset semakin dalam, semakin kamu yakin, kamu punya cukup data, semakin kamu percaya diri. Jadi kalau kamu tanya, gimana caranya kamu percaya diri? Ya percaya diri itu bukan serta-merta, oke, gue percaya diri. Enggak. Percaya diri itu adalah efek samping dari apa yang sudah kamu lakukan, bahwa kamu yakin kamu sudah melakukan lebih, kamu yakin kalau kamu udah ngelakuin yang paling maksimal. Oke, sisanya aku pasrah. Banyak hal-hal yang aku udah kontrol, yang bisa aku coba lakuin, tapi banyak hal-hal yang di luar yang aku kontrol, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yaudah, kita fokus. Gitu. Sehingga nih teman-teman, kenapa dengan kamu perlu mencari kecocokan ini, kalau Mbak Selly nanti tiba-tiba ditanya gitu, out of nowhere, ada kandidat, ada rekruter yang misalnya tiba-tiba nanya pertanyaan yang nggak biasa diajukan sama HRD. Aku paling senang. Aku paling sebel nanyain pertanyaan. Karena kalian tidak kelihatan, kalian bisa disetting lah jawabannya. Nah, makanya kalian berarti kan harus nyari pertanyaan sebanyak-banyaknya. At least kalian memaparkan diri, oh ada pertanyaan kayak gini, oh ada pertanyaan kayak gini. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang meskipun pertanyaannya sama, tapi jawaban orang pasti beda-beda. Dan itu yang nanti aku bisa ngebedain, mana kandidat yang benar-benar niat sama enggak. Mana kandidat yang benar-benar usaha sama enggak. Gitu. Nanti contohnya seperti apa kan kita bahas belakangan. Tapi itu ya teman-teman, jadi ketika kamu mau melamar kerja, sebelum kamu mau interview sama rekruter tuh cuma nyari kandidat yang paling cocok kok. Ada loh kandidat yang bagus banget, tapi kalau rekruternya nggak punya duit banyak-banyak untuk bayar gaji mahal, ya belum tentu direkrut juga. Jadi apa yang cocok, itu kadang-kadang ya bukan berarti yang paling pinter, bukan berarti yang pengalamannya paling banyak. Kalau kalian pun juga dilihat di LinkedIn gitu misalnya, banyak juga kok gitu pekerja-pekerja senior yang mereka udah kerja belasan tahun, mereka juga susah cari kerja gitu.
Karena mungkin mereka orang nyarinya yang fresh graduate, tapi yang fresh graduate ngerasa aduh enggak, orang nyari yang udah berpengalaman, ya sama aja gitu. Tapi ya udah, ayo kita cari, makanya kita tuh paling cocok untuk kerja di mana. So ketika nanti kamu ngelihat pengalaman kerja, ngelihat sebuah iklan kerja, kamu cek bener nggak sih ini posisinya yang aku mau, perusahaannya yang aku mau, dan budayanya bener nggak sih, kira-kira cocok nggak aku sama dia. So keywordnya adalah kandidat yang paling cocok adalah kandidat yang dicari oleh seorang rekruter. Nah, gimana dong caranya gitu ya, kalau misalnya kita udah tahu apa yang dicari untuk kita bisa menjadi kandidat yang unggul. Aku mau kasih satu buah cerita dulu. Misalnya nih, teman-teman anggaplah kamu bisa masak pancake di rumah ya. Tapi kemudian kamu mau ngelamar ke sebuah restoran. Restorannya dia adalah anggap aja western food gitu ya. Dia menyediakan makanan-makanan barat, Eropa, Amerika gitu ya. Tapi dia nggak jual pancake di dalamnya. Dia jualnya pasta, dia jualnya spaghetti, dia jualnya pizza gitu ya. Nggak ada tuh pancake. Nah, ceritanya di dalam interview, ada 2 kandidat lagi. Yang satu, dia bilang gini, oh ya Bu Anes, saya lihat memang restoran Ibu saat ini sedang mencari ini ya, chef ya gitu. Dimana chefnya sendiri bisa bikin pasta dan lain-lain. Jujur sih Bu, kalau saya memang belum punya pengalaman bikin pasta, tapi saya bisa bikin pancake gitu. Tapi nanti saya mau kok Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin bahwa saya bisa masak pasta yang enak. Sama satu lagi kandidat yang kedua, dia jawabnya gini. Oh ya Bu Anes, memang saya belum pernah ada pengalaman sebelumnya gitu ya untuk bikin pasta, tetapi memang selama ini saya biasanya bikin pancake. Nah, jujur sih Bu gitu, saya kemarin juga kurang pede sebenarnya untuk melamar. Tapi pas saya coba masak-masak pasta sendiri di rumah, kayaknya kan lumayan enak gitu. Nah, ini Bu sebagai sampel saya sudah bawakan Ibu nih 1 kotak makan gitu ya. Mungkin barangkali Ibu mau coba, barangkali aja Bu rasanya cocok gitu ya. Kamu kalau jadi rekruter, kamu lebih tertarik sama kandidat yang mana? Oke. Kenapa nih teman-teman? Ada yang boleh sharing nggak? Wih, udah coba dulu. Nice, Camilla. Oke. So, akhirnya apa? Yang dilihat apa? Bawa bukti, bawa usaha, bukan cuma apa? Ngomong doang. Bener nggak? So, akhirnya gitu. Kelihatan kan orang mana yang dia mempersiapkan dirinya lebih baik. Itu yang aku pengen kalian pahamin dan itu yang aku pengen kalian coba lakuin. Kalau misalnya tadi nih, kayak ada yang nanya, Kak kalau saya mau melamar kerja tapi beda jurusan gimana? Ya kamu mau melamar kerjanya apa? Jangan fokus sama beda jurusannya. Tapi kalau kayak gini tadi gitu kan, ini beda jurusan gitu kan. Belajarnya pancake, mau melamarnya pizza gitu kan. Ya buktiin dong. Apa yang udah kamu lakukan lebih? Apa persiapan kamu? Apa yang udah kamu usahain? Sehingga itu akan lebih meyakinkan seorang rekruter. Paling enggak gitu kan. Kayak oke, oh dia belum pernah coba gitu kan. Nanti kan pas dicobain misalnya sama rekruternya. Ya ini masih banyak yang bisa diimprove sih. Ini kamu udah cobain keberapa kalinya? Baru pertama kali sih. Oh baru pertama kali aja dia bikin pasta begini ya. Berarti kalau di training, dia mungkin bisa lebih enak lagi nih gitu kan. Oh potensi, dia punya potensi. Gitu. Akhirnya apa? Kamu sebagai seorang kandidat bukan cuma sekedar dilihat bahwa oh kamu bisa atau nggak bisa, tapi kamu bisa ngasih lihat, Mbak, gue emang belum punya pengalaman sejauh itu, tapi gue punya potensi. Nih potensinya, nih gue kasih icip-icip nih, gue kasih tahu nih, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau misalnya gimana cara kita bisa menunjukkan diri bahwa kita adalah kandidat yang unggul atau kita kandidat yang memang punya kompetensinya. Satu, kamu harus paham betul dengan diri sendiri, harus ngelotok. Nggak bisa kalau ditanya, kamu punya skill apa? Skillnya gitu-gitu aja, Mbak. Berapa banyak orang yang bakal jawab kayak gitu? Dan apa bedanya gitu? Tadi ada teman-teman yang misalnya lebih suka logistik. Pasti nanti bakal ditanya sih daripada logistik. Pertanyaan itu selalu ada. That's why fokusnya nomor 1 selalu pada memahami diri sendiri. Skill apa yang kamu punya, knowledge apa yang kamu punya, dan attitude apa. Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau SKKNI gitu ya. Jadi
kita tuh ada sertifikasi nasional, namanya tuh lembaganya BNSP, dia punya standar kompetensi kerja gitu, namanya SKKNI gitu ya. Setiap pekerjaan mereka pasti punya skill tertentu, keterampilan tertentu, knowledge tertentu, atau pengetahuan tertentu, sama attitude, sikap kerja. Jadi kayak ini tadi, kalau bikin pancake itu jatuhnya apa? Skill, karena dia udah bisa bikin pancake-nya. Kalau dia bisa bikin pancake tapi dia cuma tahu cara bikin pizza, maka cara bikin pizzanya itu hanya sekedar knowledge. Dia belum jadi skill. Tapi kalau udah dilatih-latih terus, dia akan menjadi skill. Nah, yang paling dicari itu biasanya memang adalah skill ini, teman-teman. So, ketika kamu baru punya knowledge, kamu baru lulus kuliah, kamu baru belum ada pengalaman kerja, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau susah nyari, bikin sendiri, latih terus sendiri skillnya. Sehingga kamu apa? Kamu bisa lebih siap dan kamu menunjukkan tadi. Sama attitude, itu yang gak kalah penting. Oke? Okay? So, yang paling penting, kamu harus paham dulu, ngelotok dulu sama diri sendiri. Sama yang kedua adalah coba pahami kerjaan. Dalam melihat lowongan kerja, kamu harus tahu tanggung jawabnya apa, deskripsi kerjanya apa, kualifikasinya apa, persyaratannya apa. Ada kok tulisannya semua. Kamu tinggal ngecek, bener nggak sih kamu udah sesuai sama itu atau belum. Oke? Okay? Nah, baru akhirnya yang ketiga adalah gitu kan, setelah kita tahu diri kita sendiri, fokus sama diri sendiri dulu, baru kita paham, oke, goal apa nih yang mau kutuju nih, targetnya apa, pahami kerjaannya. Oh, dia kerjaannya kayak gini, oh dia kerjaannya harus bisa bikin pizza, oh gue nggak bisa bikin pizza gitu ya, gue harus ngapain nih gitu kan. Kemudian, oke, gue harus coba ini, gue harus coba itu gitu. Terus kemudian persyaratannya apa aja gitu. Nah, itu yang harus kalian coba cari tahu. Kita udah tahu kita gimana, kita udah tahu gimana yang mau kita lamar, baru apa? Kita cari kecocokannya, ya kan? Kita cari tuh kecocokannya. Kenapa kamu mau melamar ke perusahaan ini? Apa yang bisa kamu kontribusikan? Dan kenapa sih kamu kandidat yang terbaik untuk posisi ini? At least gitu ya, kalau tadi kamu udah nyoba, kamu bisa bilang, saya memang belum pengalamannya belum banyak, Mbak. Tapi saya punya saya mau coba sendiri gitu. Dan ini adalah buktinya. At least kelihatan kamu orangnya mau usaha. Karena Indian gitu, dunia terus berubah kok teman-teman. COVID ini menunjukkan bahwa hanya bisnis-bisnis yang mampu berubah, yang dia akan bertahan. Ada bisnis-bisnis yang mati juga di masa-masa seperti ini. So Indian, perubahan itu nggak akan pernah berhenti. Tapi gimana kita menyikapi perubahan itu, gitu kan? Nah, gitu teman-teman. Jadi pahami diri sendiri dulu, baru pahamin kerjaannya nih. Jadi jangan cuma melamar kerja, habis itu asal dilamar. Bener nggak nih cocok sama apa yang gue mau, sama apa yang gue bisa. Baru habis itu kita lamar. Oke? Terus kemudian kita lanjut. Jadinya, teman-teman kalau misalnya nanti gitu ya, kamu mau lamar kerja, satu, refleksi dulu. Sebelum kamu melamar kerja, sebelum kamu cek CV kamu lagi, kamu refleksi dulu. Apa yang aku punya, skill, knowledge, dan attitude apa yang aku punya. Kalau udah refleksi ke diri sendiri, baru riset, gitu kan? Ketika riset, salah satu misalnya kalian nanti buka aplikasinya Kormo gitu kan, ada kok tulisannya job description-nya, kualifikasinya, requirement-nya apa, perusahaannya di mana, alamatnya, jauh nggak nih, gue berapa jam nih kalau ke kantor gitu kan. Terus kemudian dia perusahaannya seperti apa, tadi dia bidang apa. Tadi kan logistik sama kasih. Satu lagi misalnya nih, ini dia misalnya kredit finansial gitu. Oh, finansial, kalau finansial tuh berarti gue cocok nggak ya, gue suka nggak ya sama bidang finansial, gue suka nggak ya sama bidang perbankan gitu. Tanya ke diri sendiri. Balik lagi ke refleksi kan. Jadi setelah kita refleksi diri sendiri, kita riset sebanyak-banyaknya dalam arti yang memang sesuai aja ya sama yang mau kita lamar, kita balikan lagi ke diri sendiri untuk refleksi. Sehingga apa? Akhirnya kamu nanti bisa lebih yakin dan kamu akhirnya bisa lebih tahu, oh iya ya gitu, gue masih kurang di sini nih, gue masih perlu ini nih, gue masih perlu itu deh. Ya udah, fokus sama apa yang gue bisa, lakuin usahanya, gitu kan? Oke, dah. Kalau tadi teman-teman udah paham apa yang dicari, sekarang kita masuk ke bagian wawancara. Ada beberapa pertanyaan umum nih teman-teman yang biasa ditanyain sama seorang rekruter dan cara menjawabnya. So, kita akan mulai satu-satu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku bilang ke teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan standar, tapi jawabannya bisa beda-beda setiap orang, dan itu akan menunjukkan mana orang yang siap dan enggak. Oke, ada pertanyaan, kenalkan dirimu gitu ya. Janganlah kamu cerita, kamu anak berapa dari berapa bersaudara, kamu tinggalnya di mana. Nggak perlu lah, nggak perlu. Ingat, kamu ketika interview konteksnya buat apa?
kerja. Kerja itu konteksnya apa? Profesional. Apa yang harus mereka tahu? Apa yang rekruter harus tahu nggak kamu anak apa dari berapa bersaudara? Nggak usah kan? Ya udah nggak usah dibilang. So, refleksi, tanyain lagi ke diri kamu sendiri. Sama halnya kayak gini, ketika kamu mau memperkenalkan dirimu gitu ya, tentang misalnya gimana kamu mau memperkenalkan diri. Ya, kamu harus ceritain gitu. Apa yang kamu tahu. Tadi contoh introvert itu udah ada ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini gitu, misalnya ditanya, apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Kalau misalnya gitu ya, kelebihan dan kekurangan gitu, bagaimana caranya sebaiknya kamu menjawab? Satu, ya kamu harus tahu dulu ya, apa kelebihan dan kekurangan kamu. Tapi kalau misalnya ditanya kelebihan gitu, intinya adalah gini, pahamin, kamu mau melamar untuk posisi apa. Misalnya kamu mau melamar untuk posisi sosial media. Maka, apa ya hal-hal yang bisa membantu kamu untuk bekerja sebagai seorang sosial media. Maka itu adalah kelebihan. Apa hal-hal yang kira-kira menghambat untuk kamu bisa kerja sebagai sosial media? Itu kekurangan. Oke? Fokus sama diri sendiri, berarti jawabannya misalnya gini. Oke, aku mau melamar untuk posisi sosial media. Kelebihanku adalah aku suka ngulik-ngulik sosial media brand. Bukan orang, bukan mantan, tapi brand. Jadi aku bisa ngebandingin. Misalnya antara brand A sama brand B, itu sosial medianya yang seperti apa. Jadi aku orang yang punya keingintahuan yang cukup luas. Itu terbukti dengan aku coba melakukan riset gitu ya untuk ke perusahaan perusahaannya Bu Anes. Bukan hanya sekedar ngelihat website kalian aja, tapi aku liatin sosial medianya satu-satu, aku liatin engagementnya gimana, aku liatin siapa aja sih followernya gitu ya, dan bagaimana selama ini udah berhasil gitu. Itu bisa jadi salah satu kelebihan. Bisa bangun pagi. Ya, lalu siapa yang udah workout? Kekurangan saya, Mbak, saya agak susah bangun pagi. Tapi solusinya adalah ya kalau misalnya memang untuk di hari kerja, saya akan fokus untuk lebih cepat sehingga saya bisa bangun lebih cepat juga gitu. Dan itu gimana cara saya bangun? Kamu kasih tahu misalnya caranya gimana. Jadi kelihatan effortnya gitu kan. Kemudian keunikan ataupun keunggulan. Apa yang menurut kamu berbeda dari orang-orang lain? Nggak usah jauh-jauh. Kamu harus mulai belajar untuk menilai diri kamu sendiri, tidak secara berlebihan ya, tapi memang secara yang pas saja. Misalnya dibandingin sama teman-teman kamu sendiri. Iya, misalnya keunikan aku atau keunggulan aku adalah aku selalu fokus pada solusi, Mbak. Jadi aku paling sebel kalau misalnya ketemu sama orang yang teman-teman aku sendiri misalnya cuma ngomongin orang doang tapi dia nggak nyari solusinya, dia cuma gibah doang atau dia cuma julitin orang doang tapi dia nggak nyari solusinya. Ya dalam hal itu konteks setiap saya kerja saya pasti selalu cari tahu apa sih solusinya gitu, dan itu ngebantu saya misalnya ketika saya lagi berorganisasi, saya menghadapi masalah, saya selalu fokus apa nih solusinya gitu, dan saya waktu itu mendapatkan solusi seperti ini misalnya kayak gitu ya. Terus kalau sudah begitu passion gitu, misalnya apa sih yang kamu suka gitu, bagaimana motivasi kerja kamu gitu, kenapa kamu mau kerja ke perusahaan ini gitu, terus kemudian apa sih aspirasi karir kamu, apa target kamu, apa visi kamu, 5 tahun ke depan tuh kamu mau ngapain aja gitu kan, terus kemudian motivasi kerja apa yang membuat kamu semangat kerja. Ada orang yang misalnya dia kerja ya karena misalnya dia harus menghidupi keluarganya. Ada orang yang mau kerja karena dia mau kuliah. Ada orang yang kerja ya karena misalnya dia ya yang penting dapat penghasilan aja. Nanti kan kalian juga tahu kan mana jawaban-jawaban yang lebih baik gitu. Apakah ya buat hidup, Mbak? Atau misalnya kayak ya saya mau buat kuliah, atau ya saya mau pakai gajinya buat membiayai orang tua saya sehari-hari. Agak-agak sedikit berbeda kan gitu rasanya. Nah, jadi ketika kamu memperkenalkan diri kamu, saran aku adalah kamu coba perkenalkan diri dengan hal-hal yang berhubungan atau relevan. Kata kuncinya adalah relevan, sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar. Oke, ada yang nanya, kalau misalnya anak berapa dari berapa bersaudara? Kalau ditanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau perkenalan, gitu kan, ya kamu coba kasih tahu hal-hal yang konteks dan relevan dulu dong dengan pekerjaan. Masa sih kamu mau dinilai hanya karena kamu anak berapa dari berapa bersaudara? Dan lagian gitu ya, pasti setiap rekruter beda. Mereka punya preferensinya masing-masing. Yang kedua,
ada juga gitu ya, misalnya rekruter yang pastinya gitu, nggak mungkin lah pertanyaan itu berdiri sendiri, tapi pasti pertanyaan itu akan berhubungan sama hal-hal lain gitu. Misalnya kamu anak berapa? Saya anak tunggal. Anak tunggal tuh dia biasanya katanya stereotipnya lebih tough. Kan kita tanya, kita lihat dulu bener nggak nih dia tough nggak hidupnya, atau dia jangan-jangan hidupnya enak-enak aja nungguin dari dari orang tuanya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya, oke, ada yang nanya perkenalan gitu ya. Kalau perkenalan, kalau menurut aku, kamu bisa bandingkan gini. Yang pertama, selamat siang Bu Anes, salam kenal. Nama saya Anes dan saya hari ini melamar sebagai social media officer. Jadi saya punya pendidikan psikologi dan saya kebetulan belakangan ini lagi banyak ikut freelance dan volunteer sebagai social media di akun Instagram ABCD. Sebelumnya memang saya punya pengalaman sebagai admin, kurang lebih itu 2 tahun. Tapi jujur memang karena sejak pandemi saya kena impact, dan saya rasa kerjaan admin ini mungkin nggak akan bertahan lama gitu ya, atau misalnya nggak pandemic proof gitu. Jadi saya mau coba untuk sekalian deh shifting career gitu ya, ke pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih bisa dilakukan secara remote ataupun online, ataupun dia bisa dilakukan selama masa pandemi. Oleh karena itu, setelah saya dari admin, saya mengambil ada course singkat untuk belajar digital marketing, dan akhirnya makanya sekarang saya coba praktek di freelance dan di volunteer. Berikut adalah portofolio saya, Bu. Nanti Ibu bisa lihat, itu adalah yang menunjukkan pengalaman atau bukti-bukti sosial media yang bisa saya pernah kerjakan, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang menurut aku cukup relevan. Kamu kasih tahu informasi-informasi yang memang berhubungan sama apa yang dibutuhkan sama rekruter. Lanjut, kamu di sini bisa kasih tahu gitu ya. Biar akan nanya, oke, pengalaman kamu mana? Kalau kamu belum ada pengalaman kerja, kasih tahu organisasi atau magang freelance ataupun kamu kasih tahu juga pendidikan kamu. Dalam pengalaman kerja, kamu jangan cuma bilang, Mbak, saya pernah kerja sebagai admin selama 2 tahun. Gitu ya. Kalau memang pekerjaan yang kamu lamar adalah memang posisi admin lagi, berarti kan pengalaman kamu sebagai admin ini kan relevan. Kamu tambahin, kamu kasih tahu cerita lebih banyak. Waktu saya kerja sebagai admin, Mbak, sebelumnya, saya itu lebih banyak ngurusin data-data yang berhubungan sama data karyawan, saya berhubungan dengan data absensi, jadi sebagai adminnya memang lebih ke HRD. Karena admin itu banyak, admin ada yang ke admin ada yang ke sosial media, admin ada yang ke bagian procurement, admin ada yang ke bidang pembelian gitu kan, beda-beda. So kalau memang kamu melamar kerjanya adalah untuk posisi admin, kamu punya pengalaman admin, kasih tahu. Tapi kalau misalnya nih kayak pengalaman kerjanya nggak relate sama bidang yang dilamar, kan tadi aku udah kasih contoh. Kamu fokus jangan sama pengalaman kamu sebelumnya. Aku tadi bilang kan, saya memang ada pengalaman 2 tahun Mbak sebelumnya sebagai admin. Tapi karena apa-apa, saya akhirnya memutuskan untuk shifting career gitu kan, untuk menjadi seorang digital marketing karena saya lihat itu opportunity-nya banyak dan saya rasa saya mau berkarir di situ. Saya memang pengalamannya belum banyak, tapi saya udah pernah magang, freelance, begini, volunteer, bla 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 bla. Apa yang saya lakukan di sana, jadi kamu fokus langsung, kamu mau apply-nya apa, ya kamu ceritainnya itu. Gitu. Jadi kamu jangan fokus sama kekurangan kamu atau kamu ngerasa aduh kalau misalnya nggak sesuai gimana dong, ya kamu mau lamarnya apa, kamu ceritain lebih banyak di situ gitu. Nah sama halnya gitu dengan pencapaian gitu, misalnya kayak oke Mbak, meskipun saya belum pernah kerja di posisi ini, tapi saya pernah ikut organisasi ini, saya belum pernah ada pengalaman misalnya sebagai seorang penjualan atau sales. Tapi saya waktu organisasi dulu, saya pernah jadi bagian dana. Nah, apa yang waktu itu saya kerjakan adalah saya cari dulu Mbak kontak-kontaknya, orang-orangnya. Terus kemudian saya hubungi mereka. Saya kasih tahu saya punya acara ini. Terus habis itu saya follow up lagi Mbak via email, saya kontak lagi via WhatsApp. Kemudian kalau ada pembayaran, saya terima uangnya, saya bikin kwitansinya sampai dengan selesai. Jadi kamu ngasih taunya bukan hanya sekedar pekerjaan kamu namanya apa, tapi kamu kasih tahu deskripsi kerjanya apa. Ada yang bilang administrasi penjualan juga ada. Nah, beda-beda kan?
Administrasi penjualan, administrasi HRD, administrasi procurement, administrasi apalagi, semua beda-beda. Apa yang membedakan kamu dengan orang lainnya adalah apa yang kamu kerjain, tanggung jawabnya, usahanya. Makanya di CV dan nanti juga di apa namanya, kalau kalian punya portofolio, masukin ya. Kalau kalian punya pencapaian, oke Mbak, saya memang belum pernah punya pengalaman banyak, tapi saya buat waktu volunteer pernah ngerjain ini buktinya. Kasih apa yang kamu kerjain dan apa buktinya. Kamu kasih tahu juga dong, misalnya kamu biasanya nanti akan ditanya, kamu pernah nggak mengalami kegagalan? Gimana cara kamu mengatasi kegagalan? Ya kamu ceritain salah satu pengalaman ketika kamu gagal. Pertanyaannya adalah kalau gagal terus kamu diam aja atau kalau gagal kamu nyari solusi lain, ya kan? Itu yang harus kamu ceritain. Beda misalnya kayak, iya Mbak waktu itu saya gagal, saya nangis, ya udah deh, habis itu dibantuin sama teman saya, habis itu selesai. Berarti selesainya gara-gara dibantuin teman. Sama satu lagi, iya Mbak, memang waktu itu saya gagal, tapi saya tahu bahwa ini adalah tanggung jawab saya, jadi saya mau ngambil tanggung jawab ini dan saya mencoba untuk cari cara lain. Saya diskusi sama atasan, solusinya adalah seperti ini, saya coba dan akhirnya ya lumayan sih Mbak, yang tadinya ruginya 100%, jadi ruginya cuma 50%. Tapi paling nggak itu jadi pembelajaran sendiri buat saya. Itu bukan hanya showing kamu bisa berhubungan sama kegagalan atau enggak, itu showing kamu juga, kamu problem solving nggak sih? Ya kan? Kamu tuh bisa punya kepemimpinan yang baik nggak? Kamu bisa kerja sama dalam tim nggak? Bukan hanya sekedar kamu bilang, saya dapat bekerja sama dalam tim. Tetapi bisa kerja sama dalam tim itu bentuknya adalah, saya pernah organisasi, waktu itu saya jadi wakil ketuanya, dan saya kemudian waktu itu mendelegasikan beberapa tugas, bikin beberapa acara. Dalam waktu 1 tahun, organisasi saya berhasil bikin 3 acara dan alhamdulillah semua lancar. Itu menunjukkan kamu bisa kerja sama dalam tim dan kamu bisa punya kepemimpinan. Jadi bukan hanya sekedar kamu bilang, oke, saya bisa menyelesaikan masalah. Tapi kasih tahu contoh bukti aslinya, seperti apa kamu waktu itu menyelesaikan bukti masalahnya. Gitu ya. Dah, kita lanjut lagi karena waktunya udah nggak lama lagi. Kita lanjut. Mengapa kamu melamar untuk pekerjaan ini? Nah, ini nih yang sangat jawabannya beda-beda. Ada yang misalnya kayak melamar gara-gara misalnya ya dia hanya sekedar saya misalnya nih aku paling sebel tuh waktu dulu misalnya mau ada kandidat dia melamar kerja, aku tanya, kenapa kamu mau melamar ke Starbucks? Saya coba-coba aja Mbak. Sama satu lagi, saya kebetulan punya teman Mbak, dia seorang barista. Saya tahu susah-susah, tapi saya lihat, jadi saya pikir, wah iya ya pekerjaannya dia memang berat, tapi dia happy, tapi gajinya juga lumayan sih Mbak, misalnya dibandingin sama teman-teman lainnya yang aku tahu. Makanya sih aku kenapa mau melamar ke sini, misalnya karena aku tahu meskipun kerjanya berat, tapi ada hal-hal lain yang aku dapetin. Aku tetap bisa happy dan aku tetap bisa dapat gaji yang cukup lah. Kalian akan pilih yang mana? Jadi jangan cuma sekedar kayak, iya Mbak aku cuma coba-coba, kayaknya menarik. Iya aku tahu kalau ini perusahaan multinasional. Aku tahu ini, iya Mbak aku mau masuk ke perusahaan unicorn, aku pengen kontribusi. Terus gimana caranya? Kalau unicorn terus kenapa? Semua orang juga tahu gue unicorn gitu kan. Terus apa beda? Terus apa sihnya buat kamu? Kalau kamu belum ngelakuin riset atau refleksi diri, kenapa kamu ngerasa cocok? Kamu nggak bisa jawab itu. Tapi ketika kamu tahu, oh iya Mbak, misalnya, saya kebetulan salah satu pengguna MyEduSolve gitu ya. Kemudian saya waktu ngerasa sih gitu dengan trainingnya MyEduSolve itu membuat saya menjadi lebih percaya diri, membuat saya lebih gampang dapat interview. Nah, saya yakin kalau saya kerja di MyEduSolve berarti saya bisa ngebantu nih makin banyak orang lagi misalnya untuk ngerasain hal-hal yang saya rasakan waktu itu. Makanya saya mau melamar untuk ke MyEduSolve. Misalnya kan kayak gitu. Jadi itu cocok-cocokan dan itu personalized. Kamu nggak akan bisa nyamain jawaban kamu dengan orang lainnya. Itu kelihatan dari hati. Kamu ngomongnya genuine atau enggak. Jadi apa yang misalnya kamu harus kasih tahu di kenapa sih kamu melamar untuk pekerjaan ini, kamu kasih tahu gitu pemahaman tentang apa yang kamu tahu tentang posisi perusahaan ataupun bisnisnya. Kamu riset tapi kamu misalnya cari di beberapa tempat-tempat lain. Kemudian apa yang menarik buat kamu? Apa sih yang membuat kamu semangat untuk melamar ke perusahaan ini? Apa harapan kamu untuk melamar ke perusahaan ini? Tapi di sisi lain, apa yang bisa kamu tawarkan gitu? Bahwa oke, aku memang belum ada pengalaman kerja, tapi aku orang suka belajar dan aku lihat kulturnya
tempat Mbak ini mempedulikan edukasi banget, jadi saya yakin dengan ketertarikan saya untuk belajar ini bisa membantu saya untuk terus mengembangkan skill-skill saya dan bisa masuk gitu ya, misalnya ke perusahaan ini. Begitu juga dengan misalnya kayak apa sih yang bisa kamu tawarkan tapi nggak bisa ditawarin sama orang lain. Itulah hal-hal yang akan ngebedain kamu, yang membuat kamu unik. Dan terakhir, kalau misalnya kita ngomongin selain kenapa, biasanya nanti bakal ditanya juga, pekerjaan seperti apa sih memang yang kamu harapkan. Nah, nanti emang ekspektasi kamu apa sih? Atau budaya apa yang kamu cari? Kamu tuh cocok kerjaan di lingkungan yang seperti apa? Kamu cocok dengan atasan yang seperti apa? Kamu cocok dengan cara kerja yang kayak gimana? Kerja remote, kerja online, kerjanya jam berapa sampai jam berapa gitu kan? Kamu cocoknya komunikasinya yang kayak gimana sih? Apakah kamu tipe yang harus dikasih tahu dulu, harus ngapain, atau kamu tanpa dikasih tahu, kamu juga inisiatif? Kamu bersedia untuk traveling nggak? Kalau misalnya memang kerjaannya harus muter-muter satu Jakarta. Dan kamu siap nggak sih kerja untuk pulang malam misalnya dan lain-lain? Nah, ini nggak akan bisa kamu jawab kalau kamu belum cari tahu lebih dalam lagi tentang perusahaannya, atau bahkan lebih dalam lagi, kamu belum tahu kamu maunya apa. So, apa yang bisa kamu refleksiin? Refleksiin pengalaman kamu sebelumnya. Ketika kamu lagi kuliah, ketika kamu lagi sekolah, ketika kamu lagi magang. Apa sih yang kamu suka dari magang kamu? Oh, aku suka karena waktu itu dia gaya komunikasinya gini. Aku suka karena waktu itu atasanku begini. Aku suka waktu itu karena jam kerjanya begini. Catat. Jadi pas kamu nanti besok-besok ditanya, kamu itu melekat bahwa oh iya ya, sebenarnya aku cocok kerja sama yang kayak gini. Tapi kalaupun ada tipe-tipe yang lain, nggak apa-apa Mbak, saya mau coba kok untuk beradaptasi. Salah satu bentuk gitu ya bahwa saya mudah beradaptasi itu bukan ngomong saya mudah beradaptasi, tetapi kamu ditempatin di lingkungan manapun, kamu bisa gitu. Kamu punya pengalaman di beberapa organisasi, itu sebenarnya menunjukkan kamu bisa beradaptasi kalau memang nggak ada masalah gitu. Jadi akhirnya gitu, ketika kamu udah kenal diri kamu gitu kan, dan kamu tahu apa yang mau kamu lamar, kamu bisa komunikasiin apa yang aku punya itu memang sesuai dengan yang kamu butuhin. Jadi aku tuh relevan buat kamu. Aku tuh cocok loh buat sini gitu. Nah, kita lanjut dulu dikit karena tadi udah banyak pertanyaan. Tadi adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang umum. Kamu masih bisa cari tahu lebih banyak lagi pertanyaan lainnya. But anyway, yang penting adalah apa? Kamu harus tahu dulu apa yang kamu punya. Nah, tadi ada beberapa yang juga nanya, gimana sih Mbak caranya biar lebih confident gitu? Gimana caranya supaya aku nggak gugup dan lain-lain? Pasti gugup itu ada, tapi gimana caranya kita supaya mengurangi itu? Satu, ya itu tadi, kamu harus kenal dulu diri kamu. Apa yang mau kamu present? Apa yang mau kamu komunikasiin sama dia? Ketika kamu udah tahu kamu mau ngomong apa, it's one thing, kamu udah lebih siap. Nah sekarang, di masa pandemi ini, rata-rata kan interview online. Meskipun tetap ada yang interview online. Nah, apa yang bisa kita persiapkan? Kita masuk sedikit ke teknis gitu ya. Pastinya grooming. Grooming itu adalah berhubungan sama gampangnya dandan gitu ya. Buat yang perempuan, dandannya jangan lebay-lebay. Tapi juga jangan sama sekali nggak pakai makeup. Jadi kalau bisa yang natural look aja gitu. Ataupun kalau misalnya kayak mau agak tebel dikit ya juga boleh. Lebih netral lah gitu ya. Itu adalah untuk grooming dan layar dan background. Jadi paling nggak gitu, ketika kitanya udah mandi, udah wangi gitu kan, udah pakai baju rapi. Kenapa? Jadi kalian ngerasa nyaman, kalian ngerasa akhirnya oke, gue udah maksimal, dan kalian akan ngerasa pede. Nah, berikutnya setelah kita ngomongin grooming dan layar background, tentunya pada saat interview nantinya teman-teman komunikasinya harus profesional. Gimana caranya
Iya, kamu harus tahu kamu ngomong sama siapa. Apakah ngomongnya harus formal atau enggak? Mungkin kalau rekruter kayak aku nggak harus formal banget, tapi juga jangan kayak temen. Makanya aku kenapa tadi misalnya dalam contoh-contoh aku pakai gue lo, supaya teman-teman gitu kan bisa ngerasa relate. Tapi kalau misalnya aku lagi ngomong kayak gini, aku nggak mau pakai. Aku pakainya aku. Nah, bahasa-bahasa aku ini pun menyesuaikan dengan siapa aku bicara. Makanya kamu kalau misalnya mau nanti interview, cari tahu kamu tuh mau interview sama siapa. Etikanya aku tambahin di belakang. Jangan lambat. Kalau kamu persiapkan diri, jadi kamu tuh booking waktunya tuh jangan pas di jam itu, tapi kamu udah persiapkan diri dari 1 jam sebelumnya. Jadi dari 1 jam sebelumnya tuh kamu udah mandi, kamu udah makan, kemudian 30 menit sebelumnya kamu duduk depan laptop, duduk depan handphone, kasih tahu semua orang rumah, please jangan ada yang ganggu interview, doain, terus kemudian kalian tarik napas dulu gitu kan, baca-baca lagi gitu ya, mempersiapkan diri sehingga kalian lebih siap, dan ketika lebih siap kalian lebih percaya diri. Fokus, jangan handphonenya di silent, kecuali kalian pakai handphone pun itu tetap di silent. Notifikasi dimatiin dulu. Nah, terakhir tips dari aku adalah kalau cari kecocokan. Jadi jangan kamu merasa bahwa kamu lagi diseleksi, tapi kamu mau kasih tahu ke rekruternya bahwa Mbak, gue tuh kayak gini loh gitu. Gue tuh ngerasa kalau gue udah ngelakuin yang maksimal untuk bisa dan cocok buat lo. Kayak gini, aku ngeliat ke kamera sama aku ngeliat ke layar. Aku lihat kamera, aku lihat ke layar. Eye contact tuh yang gini. Jadi kalau kamu sambil interview tapi kamu ngelihat interviewernya di bawah sini, kamu nggak eye contact. Gitu. Kalau kamu ngeliat ke bawah sini, kamu ngomong kayak gini-gini, ya kamu nggak kelihatan kalau kayak kamu lagi ngobrol. Jadi coba seimbangkan antara ngelihat kamera, ngelihat bawah. Ngelihat kamera, ngelihat bawah. Ngelihat kamera, ngelihat bawah. Sehingga tetap ada eye contact, tapi kamu juga lihat rekruternya gimana nih body language-nya. Gitu kan? Bagaimana kamu bisa mengekspresikan dirimu gitu ya. Kalau harus ketawa ya ketawa aja. Senyum, kalau bisa defaultnya senyum gitu ya. Jangan kalau udah tahu gitu ya mukanya jutek, jangan jutek-jutek amat gitu. Jangan kayak diem aja gitu. Meskipun kalian nervous, justru paksa senyum. Ketika kalian paksa senyum, mau nggak mau kayak, oke, gue harus senyum, ya udah. Oke, gue senyum gitu. Jadi coba ikhlasin aja gitu ya senyumnya ya. Dan terakhir juga adalah kontrol dirimu. Postur duduknya jangan terlalu menyender. Kalau senderan gitu kan kadang-kadang kelihatan ya proporsi badannya nih lebih besar daripada proporsi wajahnya. Jadi kalau bisa yang sejajar seperti ini gitu, dimana kelihatannya tuh adalah setengah dada seperti ini. Jadi kayak pas foto lah 2x3 atau 3x4 gitu ya. Terus kemudian tangan gitu. Kalau aku selama ngomong tangannya kayak gini-gini terus kan kalian juga bakal ke distract gitu kan. Oke, kalau mau gini-gini dibawa ke bawah. Jadi meskipun aku tangannya sebenarnya di bawah lagi gini-gini ya, tapi kan kalian nggak bisa lihat gitu. Ataupun misalnya kalian grogi atau gugup gitu, tangannya bisa dikepel misalnya seperti ini. Atau kalian tuh jangan kakinya goyang-goyang. Kadang-kadang kalau kakinya goyang-goyang, badan kalian juga goyang-goyang, jadi kelihatan. Gitu. Kelihatan kalian nggak bisa diam. Coba kakinya napak tanah. Terus tangannya coba pegang paha gitu ya. Sehingga apa? Kalian akhirnya lebih pede. Dan kemudian juga sekarang kalau salaman, kalau dulu kan salaman bisa berjabat tangan. Sekarang kan nggak bisa. Caranya udah kalian kayak gini aja. Selamat pagi, selamat siang, terima kasih banyak gitu. Ya kalau misalnya kayak pramugari gitu kan kayak oke, terima kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya paling nggak kayak gini aja. Ini udah paling umum. Nah sama hati-hati nih kadang-kadang teman-teman kita juga suka lupa. Misalnya kita begini atau misalnya kita duduknya sembarangan gitu ya. Nah itu nanti bisa kelihatan juga tuh mana yang beneran siap dan mana yang beneran enggak. Gitu. Jadi sebenarnya 11-12 antara kita di online sama di offline gitu ya. Kalau misalnya kita di online
fokusnya ke kamera gitu. Perhatikan gimana kita kelihatannya di kamera. Tapi kalau misalnya nanti di offline, teman-teman ada yang memang harus interview secara offline, nah beberapa tips ini juga kalau duduk gitu ya, postur-posturnya juga tolong diperhatikan. Gitu. So, pesan dari aku terakhir adalah teman-teman bagaimana supaya teman-teman lebih siap, gimana supaya teman-teman lebih percaya diri, gimana supaya teman-teman juga bisa lebih berhasil. Mau nggak mau, satu, prepare, persiapkan diri lebih baik. Dua, practice. Kalau kalian udah tahu beberapa pertanyaan, coba kalian latih. Coba kalian tanya ke diri sendiri, jawaban kayak gini tuh enak nggak sih didengar? Atau jangan-jangan kayak Mbak Anes, kemarin ada jawaban alternatif gitu kan. Latihan sama teman sendiri lah, yang sama-sama interview. Menurut lo bagusan kayak gini, jawabnya apa kayak gini ya? Gitu. Nah, ketiga, itu adalah presence. Ketika kalian interview, yang lebih penting adalah kepala kalian jangan berisik. Kalian harus hadir. Kalian harus siap untuk ditanya dengan rekruter pertanyaan apapun. Karena rekruter bisa jadi nanyain hal-hal yang beda. Dan kalau kamu mikirin abis ini pertanyaan apa ya, kamu berisik di sini, kamu nggak akan fokus sama rekruternya. Kalau udah mau interview, kamu pasrahin, terus kemudian ya udah kamu dengerin aja. Rekruternya nanya apa, kamu jawab sesuai pertanyaan. Ingat konteksnya ini profesional, dan ingat ini konteksnya adalah untuk kerja. Sehingga nanti kamu dari sini, kalau misalnya pun ada pertanyaan-pertanyaan, ya jawabnya memang yang berhubungan dengan pekerjaan seperti itu. Gitu. So, itu dulu sih dari aku, dan mungkin kalau mau sharing sedikit, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin lebih lengkap. Aku kemarin udah sempat posting secara gratis juga di LinkedIn aku, teman-teman boleh visit gitu ya, ataupun add connection ke aku. Di situ ada contoh gitu dari aku, beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti teman-teman juga bisa pelajarin di rumah untuk praktis gitu ya. Sama ada tambahan, aku juga kemarin sempat sharing juga tentang gimana sih cara bikin CV? Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab untuk refleksiin diri. Gitu. So, mungkin dari aku itu dulu nih gitu. Jadi kayaknya aku kembalikan lagi entah ke Mbak Aurel ataupun Mbak Kenanga. Sorry nih jadinya sharingnya jadi agak lebih panjang dari seharusnya. Abis ini kayaknya langsung masuk sesi Q&A aja ya. Gimana Mbak Aurel atau Mbak Kenanga? Oke, boleh Kak. Oke, buat semuanya, kita udah masuk ke sesi Q&A ya. Yang ada pertanyaan boleh silakan ditulis di kolom komentar. Nanti aku akan bantu bacain dan Kak Rastri nanti akan kasih jawabannya. Ini sih Kak Rastri udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Yang pertama itu dari Karona Medira Azalia. Kak, mau tanya, pengalaman kerja tidak nyampe 1 tahun atau lebih, kadang si HR-nya meragukan. Bagaimana cara menjawabnya? Terima kasih. Balik lagi ya, kalau tadi di beberapa contoh yang aku kasih tahu, itu adalah bukti. Jadi, kamu harus kasih bukti. Meskipun kamu pengalaman kerjanya sebentar atau nggak nyampe 1 tahun, tapi kamu ada bukti bahwa kamu bisa ngerjain itu. Buktinya apa? Ya tergantung dari pekerjaan kamu masing-masing. Misalnya kalau kamu pernah jadi admin, kamu pernah bikin surat-surat. Coba kamu kasih contoh surat yang pernah kamu bikin tuh yang kayak gimana. Tapi jangan ambil dari kantor sebelumnya ya, biasanya itu kan confidential. Jadi kamu bikin misalnya kayak contoh suratnya nih, lomba saya kalau misalnya bikin surat tuh kayak gini, copy kayak gini, terus kemudian misalnya tata bahasa ini kayak gini, nggak ada typo dan lain-lain. Kalau kalian terutama misalnya yang belajar sosial media sekarang atau mau jadi digital employee gitu ya, misalnya ya udah kalian kasih tahu, oh ini lomba bentuk sosial media yang bisa aku bikin tuh seperti ini. Terus kemudian kamu kasih tahu, oh ini berapa orang yang like, ini berapa orang yang engagementnya seperti apa gitu kan, sehingga akhirnya kamu bisa menampilkan bukti. Mbak, kalau misalnya gitu ya, kayak aku nggak aku nggak punya bukti gitu, pasti kok selalu ada bukti. Kamu sesimpel misalnya foto-foto kayak kamu lagi meeting untuk cari dana organisasi gitu kan, atau misalnya kayak kamu bukti email kamu kirim email ke siapa kemakan gitu ya, sama halnya gitu, kita pengen lihat bukti. Jadi apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu, ini bukan hanya berlaku kalau pengalaman kamu dikit aja ya, tapi kalau kamu beda jurusan, kamu mau shifting career,
ya kamu kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan lebih, usaha apa, tanpa kamu diminta, kamu udah inisiatif untuk ngelakuin hal itu, gitu. Sehingga seorang rekruter pun bisa lihat kalau, dia itu usaha lebih. Jadi kamu ngejualnya nanti gini, memang sih Mbak Anes, pengalaman saya memang belum sampai 1 tahun. Tapi meskipun saya belum sampai 1 tahun, saya waktu itu melakukan pekerjaan seperti ini. Sebagai seorang admin, saya bikin surat, saya biasa berhubungan bukan hanya dengan perusahaan saya sendiri, tapi juga sampai dengan ke polisi. Terus kemudian saya juga terbiasa untuk mengirim surat kepada kementerian-kementerian. Nah, kalau Mbak memang mau tahu contohnya, saya ada sih Mbak gitu portofolio ataupun contoh surat-surat yang pernah saya bikinkan. Jadi kalau misalnya Mbak pengen tahu gitu ya, apakah suratnya misalnya sesuai dengan IYD atau tidak gitu, mungkin nanti bisa saya kirimkan Mbak portofolionya. Jadi kamu sebelum jadi kamu ibarat kata kayak ngepromosiin portofolio kamu. Nanti kalau dia penasaran, oh ya mana coba lihat portofolionya, baru bisa kamu kasih lihat. Gitu. Jadi itu ya intinya adalah komunikasiin dan kamu harus ngasih bukti. Gitu kira-kira Mbak Aurel. Oke deh Kak, thank you buat pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak, dari Nadila Febriani. Kak mau tanya, jika saat interview online, suasananya terlihat santai, sebaiknya panggilan ke recruiter yang masih muda lebih baik menyebut Kak atau Ibu? Oke, teman-teman balik lagi. Ini kalau kita ngomongin komunikasi, kita nggak bisa berasumsi. Manggilnya Kak atau Ibu ya. Tanya. Permisi, selamat siang. Maaf, saya enaknya manggilnya Mbak atau Kak atau maaf dengan Ibu, Mbak atau siapa gitu kan. Oh, saya Anes gitu. Enaknya dipanggil Bu, Mbak atau Kak. Oh, udah terserah kamu. Nah, ya udah kalau emang dia terserahin, bikin semudah mungkin atau paling aman Kak atau Mbak gitu ya. Tapi kalau misalnya gitu ya, dia bilang kayak, oh ya saya Bu Anes gitu. Dia udah bilang, saya Bu Anes. Oh panggilnya langsung Bu Anes. Jangan panggil Mbak atau Kak, jangan SKSD gitu. Yang paling benar apa? Tanya. Supaya kamu akhirnya nggak ya, karena setiap gitu Mbak Aurel. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Christian Wilson Citra. Cara membuat atau teknik berbicara yang tepat saat memperkenalkan diri kita waktu interview agar dapat menarik dan direspon positif dari HRD. Dari awal masuk ruangan sampai cara duduk dan berbicara dengan HRD supaya bisa menarik di mata HRD pada menit pertama. Itu seperti apa ya caranya? Oke. Caranya adalah satu, kamu harus siap. Kalau kamu siap, kamu percaya diri. Kalau kamu percaya diri, aura kamu kelihatan, energi kamu kelihatan. Akan beda ya gitu. Kalau misalnya aku tadi di awal-awal misalnya kayak aku bukanya kayak, ya selamat siang teman-teman, gimana nih, apa kabarnya gitu ya. Mungkin bisa jadi responnya beda sama teman-teman sekarang gitu kan. So, artinya kalau dengan siapa kamu bicara, tata bahasa apa yang harus kamu gunakan itu akan berbeda-beda. So, jadilah diri kamu yang terbaik, yang paling sopan. Mau habis itu orangnya santai, udah apa. Karena paling aman itu adalah yang paling sopan. Jadi kalau misalnya kamu masuk gitu kayak gini gitu kan, kamu jangan pas udah masuk kamu baru beresin baju gini-gini gitu, tapi memang pas udah siap gitu. Kalian pas udah duduk gitu ya, udah siap gitu. Ini kalau online. Tapi kalau misalnya offline, kalian mulai dari ketok pintu, tok 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 gitu. Permisi, selamat siang, Ibu, sudah saatnya saya interview ya. Boleh saya masuk, Bu? Silakan. Gitu. Oke, terima kasih. Udah duduk gitu kan. Tanya, Bu maaf duduknya di sini apa di mana? Oh iya di sini. Oke, udah duduk. Terus udah kamu langsung jangan bawa banyak barang gitu ya. Tips kalau kamu mau interview jangan bawa banyak barang, jaket apa baru dibuka segala macam, nanti kalian gugup. Jadi kalau bisa tuh pas datang kalian langsung gitu ya, tas sama jaketnya udah taruh di samping atau taruh di bawah. Udah bisa kalian diam terus udah habis itu duduknya tegak, kakinya menapak tanah, tangannya kalian paling aman gini aja atau misalnya kayak gini tapi di paha. Terus misalnya ditanya, oke silakan memperkenalkan diri. Yang paling gampang adalah kamu sebutin nama. Kamu sebutin nama, kemudian yang kedua, kamu apply ke posisi apa.
Selamat siang Bu, nama saya Anes. Hari ini saya mau melamar untuk posisi Social Media Officer di perusahaan apa? Kamu kasih tahu kenapa kamu mau apply ke posisi ini. Oke, saya mau apply ke posisi ini karena saya melihat posisi social media itu adalah salah satu posisi yang pandemic proof atau kayaknya nggak terkena impact sama pandemi dan kayaknya bisa dilakukan secara online. Jadi saya lihat karirnya kayaknya ke depannya masih bagus. Oleh karenanya, meskipun background saya itu adalah misalnya agronomi misalnya gitu ya, atau kepertanian gitu, misalnya pertanian, tapi saya yakin dengan ilmu manajemen yang saya pelajarin bisa membantu saya untuk membuat atau melakukan proyek-proyek yang masih berhubungan dengan sosial media. Jadi kan pelan-pelan kamu menceritain tuh latar belakang pendidikan kamu kan gitu. Dan terus setelah kamu kasih tahu kenapa kamu mau apply ke posisi itu, kamu ceritain background kamu. Jadi selama saya belajar manajemen, saya mempelajari bagaimana untuk menghandle sebuah proyek. Begitu juga dengan ketika berorganisasi. Nah, kebetulan waktu di kuliah, saya sempat ikut organisasi apa, lalu saya pernah punya pengalaman untuk bekerja sebagai social medianya juga selama 6 bulan. Dari situ saya semakin yakin, Bu, bahwa posisi social media ini adalah posisi yang saya inginkan, karena saya enjoy dengan pekerjaannya. Mungkin sekian dulu, Bu, dari saya. Semoga cukup menjawab. Jadi, 1, kamu sebutin nama. 2, posisi dan perusahaan apa yang kamu lamar. 3, kenapa kamu apply ke perusahaan itu. 4, ceritanya sedikit tentang latar belakang kamu, bikin dia penasaran. Yang kelima, tutup dengan kenapa kamu pikir ini adalah atau kamu adalah kandidat yang terbaik untuk ini. Gitu. Mungkin itu dulu Mbak Aurel. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Nur Safitri. Kak, mau nanya ketika interview, apakah ucapan kita harus baku dan juga bagaimana caranya biar kita nggak gugup? Yes, ini mirip-mirip sih sama yang tadi. Kamu lihat dulu ya rekruternya, apakah dia baku atau enggak. Kalau dia memang santai, maka kamu boleh santai. Tapi kalau misalnya dia memang kaku, defaultnya adalah formal, sopan. Nggak harus kaku-kaku banget, tapi formal dan sopan. Masalah nanti orangnya santai, kamu ngikutin aja. Gimana caranya supaya nggak gagu? Balik lagi, kamu harus siap. Ketika kamu siap, kamu lebih percaya diri. Kalaupun misalnya kayak kamu tiba-tiba nervous gitu, kamu minta waktu. Pak, izin, saya boleh tarik nafas sebentar biar nggak terlalu grogi gitu. Jadi akhirnya bercandain aja. Jadi rekruternya pun juga tahu, meskipun kamu grogi, kamu punya solusi. Dan solusinya apa? Kamu tarik nafas. Di depan mata rekruternya sendiri, kamu coba untuk menyelesaikan masalah kamu, yaitu grogi. Gitu kan? Jadi itu lebih baik menurut aku daripada kamu grogi tapi sampai belakangan gitu. Mendingan kayak, oke, Mbak maaf, kebetulan saya agak deg-degan nih rupanya. Saya izin tarik nafas sebentar 1 menit boleh ya Mbak ya gitu. Atau saya saya izin ngumpulin fokus dulu boleh ya Mbak ya gitu. Kalau bisa dilakukan sebelumnya lebih baik sehingga kamu terlihatan lebih siap juga. Gitu Mbak Aurel. Oke Kak, thank you. Buat pertanyaan selanjutnya ini ada dari Komarudin. Kak mau tanya, apabila kita sudah lolos dalam psikotes, kemudian interview, pada akhir interview ini si recruiter ini bilang ditunggu ya 1 minggu lagi untuk informasi selanjutnya. Kita udah nunggu nih 1 minggu, nah si recruiter ini nggak ngasih informasi lagi. Kita sebagai pelamar harus apa ya Kak? Ketika di WhatsApp hanya dibaca aja ataupun teleponnya tidak diangkat. Oke, terima kasih. Teman-teman, memang perlu kita pahami bahwa perusahaan di Indonesia belum banyak yang menggunakan misalnya sistem gitu ya, yang bisa ngasih tahu gitu secara blast apakah memang teman-teman tuh lolos atau enggak. Jadi memang conventional way atau cara konvensionalnya adalah biasanya rekruter akan ngasih tahu, oke, kita biasanya punya batas waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Kalau memang kamu nggak dikabarin, berarti kamu bisa jadi nggak lolos. Kalaupun kamu mau tanya, yang bisa kamu lakukan adalah kamu tunggu sampai batas waktunya. Ketika misalnya memang belum ada kabar, kamu tanya sekali. Ketika kamu udah tanya sekali, WhatsApp memang belum dijawab, kamu abis itu bisa tanya tambah 1 minggu lagi atau 1-2 minggu lagi. Kalau 2 kali nggak dijawab, udah move on aja gitu. Karena biasanya itu tadi anggapannya dari 1 kandidat dibanding sama 249 kandidat. Ini kalau dari
kacamata rekruter ya, mohon maaf, memang kita masih ada kekurangannya di beberapa perusahaan. Tapi nggak bisa digeneralisir semuanya gitu ya. Tapi bayangin gitu, kalau aku harus misalnya menjawab 249 orang lainnya, maaf ya kamu nggak ini, maaf ya kamu nggak ini gitu ya. Memang etikanya sebaiknya seperti itu. Tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan orang, bisa jadi memang akhirnya nggak semuanya dikabarin. Oleh karena itu, fokus sama hal yang bisa kita kontrol, yaitu adalah kita tanya sendiri, apa yang memang bisa kita lakukan. Sehingga pas kita tanya, kalau emang 2 kali udah nggak dijawab, udah move on aja. Gitu. Lanjut Mbak Aurel. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Christian Willison Citra lagi. Kriteria atau kandidat seperti apa ya Kak yang masuk dalam kategori kandidat kuat pada CV mereka jika ada sekitar 250 pelamar, tetapi hanya 4-5 orang saja yang terpanggil untuk interview dan dites langsung untuk mendapatkan kesempatan agar bisa terpilih jadi pegawai dari banyaknya CV yang datang untuk pelamar kerja itu? Yes. Thank you. Very good question. Ketika kamu misalnya gitu ya, kita balik lagi sedikit. Misalnya kamu lihat ada sebuah info lowongan kerjaan. Dia di sini kan dikasih tahu dia punya job description seperti apa. Misalnya dia maksimal usia 30 tahun. Berarti penting untuk kamu masukin usia kalau emang kamu masih masuk kriteria. Kamu IPK minimal 2,5 D3 gitu kan. Oke, penting untuk kamu masukin pendidikan kamu. Bukan hanya itu, tapi dia bilang bertanggung jawab dalam menangani customer untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo dan menghubungi customer yang menunggak bayar. Berarti kan kamu harus nyaman, tipe orangnya nyaman berhubungan sama orang lain. Harus nyaman untuk nagih-nagih gitu kan kalau misalnya memang belum bayar. Berarti kamu orangnya harus cukup gigih nih dalam telepon. Apapun pengalaman yang menurut kamu berhubungan dengan kamu gigih untuk nelponin orang, masukin. Apapun pengalaman yang menurut kamu relevan bahwa kamu bisa menangani seorang customer, masukin. Apapun pengalaman yang menunjukkan bahwa kamu bisa kerja di bawah tekanan dan kamu bisa kerja dalam target, itu masukin. So, akhirnya, ketika aku baca CV kamu, aku bisa coba ngertiin. Nih orang, dia kira-kira dengan job description yang seperti ini cocok nggak ya? Dia harus bisa minimal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dia bikin CV-nya pakai bahasa Indonesia, nggak ada tulisannya sama sekali bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang lain yang lebih bisa bahasa Inggris, mungkin aku akan lebih milih orang yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi akhirnya, bagaimana CV kamu bisa kelihatan relevan dan outstanding gitu ya, adalah kamu baca job description-nya ini apa, kemudian kamu bikin CV yang memang sesuai dengan job description ini ataupun pekerjaan yang kamu lamar. Jadi pada dasarnya sekarang bukan lagi satu CV untuk semua perusahaan, tetapi satu CV itu sebenarnya adalah untuk satu lamaran. Tapi kalau kalian memang nggak punya waktu bikin satu CV untuk satu lamaran, paling nggak kalian harus tahu dulu, ini nih orang-orang tuh pada nyari orang kayak gimana sih? Sehingga pas kamu bikin CV, nanti kamu bikin yang memang sesuai dengan job description ini, yang memang sesuai dengan misalnya requirement ini, yang memang sesuai nanti dengan bahasa apa yang mereka butuhin. Akhirnya, CV kamu kelihatan relevan. Akhirnya, isi CV kamu dilihat sebagai hal-hal yang memang cocok dengan apa yang sedang dicari oleh rekruternya. Gitu kira-kira Mbak Aurel. Oke, thank you Kak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Hadi Dwi. Bagaimana cara menjawab alasan? Ya, jawab. Karena nggak ada yang lebih baik daripada kejujuran. Yang paling penting adalah kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kamu bingung, Mbak, gue pandemik, gue kena PHK. Ya udah, kamu bilang aja, oke, kena PHK itu kan kalau di masa pandemi ini kan bukan aib ya. Maksudnya memang bisnis nggak bisa bertahan. That's the reality. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan setelah kamu di PHK itu untuk kemudian kamu cari kerja gitu kan. Jadi kamu highlight-nya ke situ. Iya Mbak, jadi memang saya waktu itu resign dari perusahaan memang bukan atas kemauan saya sendiri atau bukan karena performa saya jelek ya Mbak, tapi memang justru bisnis dari perusahaan saya nggak bertahan. Oleh karena itu, memang akhirnya waktu itu perlu di PHK, dan saya hampir 80% sih Mbak karyawannya di PHK karena untuk efisiensi. Nah, ya udah akhirnya dari situ ya saya nggak tinggal diam sih Mbak gitu. Udah akhirnya saya fokus aja untuk cari kerja lagi gitu. Dan selama saya kasarannya nggak menganggur sih, tapi selama saya waktu di PHK sampai dengan saya lagi cari kerja ini, ya kegiatan saya sehari-hari adalah kasih tahulah kegiatan-kegiatan kamu yang bermanfaat atau nilai-nilai atau kegiatan-kegiatan yang menambah nilai dari diri kamu sendiri. Sehingga akhirnya
ya meskipun gitu ya, kalau di PHK-nya gara-gara pandemi kan bukan aib gitu, memang itu realita kan, banyak yang kayak gitu. Jadi kayak kamu cukup bilang aja yang sejujur-jujurnya. Iya Mbak, tapi ya udah habis itu kamu nggak tinggal diam. Fokus kan akhirnya ke diri kamu sendiri, apa yang habis itu kamu lakukan. Meskipun keadaan di luar sana nggak mendukung kita untuk bisa dapetin kerja. Tapi kamu terus usaha terus. Misalnya kayak gitu. Gitu Mbak Aurel? Oke, thank you Kak. Buat pertanyaan selanjutnya ini ada dari Rizwan Miftah Kurahman. Gimana ya nulis di CV yang benar kalau kita kerja di satu perusahaan tapi melalui kontrak dari 2 outsourcing berbeda? Soalnya selalu menjadi pertanyaan tiap interview. Gitu. Kamu nulis nama outsourcing-nya, tapi untuk PT apa? Meskipun outsourcing-nya adalah 2 nama perusahaan yang berbeda, atau berarti kamu tulisnya adalah intinya kan tunggu ya. Itu tuh masalah teknis banget sih. Jadi kamu misalnya nama posisinya. Terus kemudian di sini kamu kerja di perusahaan apa. Kamu tulis habis itu di bawah PT outsourcing apa sama PT outsourcing apa. Kamu tinggal bilang gitu aja. Jadi ibarat kata jangan di bagian job description-nya, atau kalau mau di bagian job description-nya juga nggak apa-apa sih, tapi kamu bilang bahwa kamu kerja di perusahaan ini di bawah dari outsourcing PT apa gitu. Jadi kamu ngeduluin nama perusahaan brandnya tapi di bawah outsourcing apa gitu. Itu kira-kira. Oke, thank you Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Wilhelmia Michelle Wahani. Kak mau tanya, apakah jarak tempat tinggal mempengaruhi pada keputusan diterima atau tidaknya di perusahaan tersebut? Lalu bagaimana cara menjawab jika ditanya tentang gaji yang ditawarkan? Terima kasih. Oke. Buat beberapa perusahaan, tempat itu berpengaruh. Apalagi kalau kalian harus misalnya kerjanya sampai malam, kerjanya harus muter-muter gitu ya. Sehingga tapi kita nggak bisa pastikan bahwa semua perusahaan memang milih itu atau enggak. Yang pasti kamu kerjanya mau di atau kamu kerja di Jakarta Selatan. Kamu naik apa ke sana? Kamu capek nggak? Kamu mikirin nggak ini 2 jam atau 3 jam lebih perjalanan, kamu sehat nggak gitu? Karena ya jujur pasti capek di jalan. Nah, jadi kamu harus mikirin solusi paling nggak. Kalau misalnya pun ini pekerjaannya memang jauh. Apakah kamu bakal ngekos? Apakah kamu bakal naik motor? Apakah kamu bakal naik kendaraan umum pagi-pagi banget? Atau gimana? Kalau ditanyain tentang ekspektasi gaji gitu ya, ini tuh tricky. Saran aku adalah kamu harus riset dulu. Sebenarnya satu posisi itu tuh rata-rata gajinya berapa? 2, kamu sendiri gitu punya standar gaji kira-kira seperti apa? Karena kalau misalnya nih kita ngelamar tapi standar gajinya tinggi, tapi kita sebenarnya misalnya belum tinggi-tinggi banget, terus kita ngelamar mau langsung tinggi, pasti nanti bakal ditanya, kenapa gue harus bayar lo semahal itu? Lo bisa ngasih gue apa? Gitu. Nah, jadi nilai diri kita sendiri kira-kira di angka berapa, sama nilai si posisinya itu di angka berapa, kita coba cari aja jalan tengahnya. Paling gampang sebenarnya adalah kalau misalnya mau ditanya gaji, kamu jangan bilang mengikuti peraturan perusahaan, tapi kamu lebih arah tanya dulu. Sebenarnya sih Mbak saya masih open, tapi saya perlu tahu pekerjaannya seperti apa, workload-nya seperti apa, karena nanti dengan pertimbangan itu saya bisa untuk mempertimbangkan apakah kira-kira nilai di nominal berapa nih gitu. Jadi kita samain persepsi dulu, ini kerjanya bakal kayak gimana, sehingga nanti pas negosiasi gaji kamu bisa ngasih tahu, oke Mbak, karena kerjaannya dia bakal sampai weekend, karena kerjaannya dia bakal sampai malam, karena dia pekerjaannya bakal muter-muter gitu ya. Berarti saya kayaknya akan open di angka segini, misalnya kayak gitu. Tapi saya open for negotiation ya Mbak, gitu. Selalu open for negotiation. Paling nggak si recruiter kalaupun misalnya dia mau negosiasi, dia memang beneran ngerasa kamu kamu worth it, dia akan coba untuk negosiasi. Tapi kalau misalnya memang dia ngerasa jangan-jangan kayak kamu bilang, nih mahal banget maunya gitu kan gitu. Tapi at least kamu makanya ngelakuin riset dulu. Riset is the most important thing. Sebelum kamu mau melamar kerja, interview ataupun masukin CV. Jadi nanti kamu selalu bilangnya adalah open for negotiation. Tapi sebelum kamu nyebut angka, kalau bisa coba cari tahu dulu. Kamu cari tahu dulu sendiri di online dia ada nggak? Misalnya kayak gini. Kalau misalnya di Komo gitu nanti ditulis nggak, dikasih tahu nggak dia range gajinya berapa gitu. Dan kenapa kamu minta range gajinya di paling bawah atau di paling atas gitu kan? Atau kamu mintanya di tengah-tengahnya, kenapa? Nah itunya kamu harus tahu. Gitu. Gitu Mbak Aurel, kita lanjut lagi.
Iya, Kak. Dari Silvi Aprilia. Kak mau tanya, ketika kita menceritakan background studi dan magang selama kuliah, terus kita ngelamar ke beda background perusahaan tersebut. Kira-kira menceritakan pengalamannya gimana ya, Kak, biar meyakinkan bahwa kita juga bisa bekerja di posisi yang kita lamar meskipun background nggak sesuai. Oke. Sorry, di aku agak putus-putus, apanya aku yang putus-putus. Tapi anyway, Mbak Silvi, ini pertanyaan yang sama yang lainnya tadi gitu ya. Intinya adalah, kalaupun kamu memang beda background, kamu harus ngasih tahu atau ngasih bukti. Kita udah nggak bisa nerima lagi omongan manis kasarannya. Tapi kalau memang kamu mau kerja di posisi yang seperti itu, kamu coba cari pengalaman kamu sendiri, atau kamu create pengalaman kamu sendiri. Sehingga kamu lebih punya bukti, dan kamu kelihatan mau usaha. Akhirnya kamu sebagai kandidat yang ngelakuin usaha lebih daripada hanya sekedar, iya mbak saya mau, gitu. Tapi kalaupun gitu ya, misalnya memang background-nya nggak sesuai, ya udah kamu kasih tahu kenapa kamu mau melamar ke posisi itu. Balik lagi kan ujung-ujungnya apa? Kamu harus refleksi dulu kenapa kamu mau, kenapa menurut kamu cocok untuk pekerjaan ini gitu. Kalau kamu nggak tahu, kamu pasti cuma jawab kayak, iya saya rasa pekerjaan ini bagus mbak, atau apa. Jawabannya tuh jawaban-jawaban yang umum banget, atau jawaban-jawaban yang apa ya namanya, nggak personalize, nggak ngasih tahu sebenarnya kenapa kamu cocok di situ. Jawaban-jawaban yang bisa dijawab sama semua orang, gampangnya gitu. Tapi kalau kamu tahu kamu kenapa mau apply ke posisi itu, oh mbak saya udah jawab job description-nya, di situ harus menangani customer ya. Kebetulan saya pernah sih mbak waktu itu ada pengalaman untuk menangani customer itu, tapi memang di organisasi seperti ini. Nah itu begini gitu. Jadi kamu cocok login lah, cari-cari pengalaman atau create pengalaman kamu sendiri yang kira-kira sesuai dengan pengalaman apa yang mau kamu lamar. Gitu kira-kira Mbak Aurel? Oke deh Kak, kalau gitu kebetulan banget itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita hari ini.